A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ini alat make up, tutur Mas Jasin seperti membaca batinku. Dibukanya sebentar kotak itu. Memang benar ada bedak putih berbentuk telur, ada celak, lipstik dan semacamnya. Toko bocah kecil bernama Ilham itu ternyata menjual macam-macam kebutuhan seperti ini. Tapi, untuk apa Mas Jasin berbelanja barang-barang ini? Sepertinya Mbak Lasmi tak pernah memakai make up. Baju yang digunakan juga itu-itu saja. Baju biru berlengan pendek dipadukan dengan rok sebetis warna senada. Rati juga. Bajunya putih kusam dengan aksen rendah di leher dan di ujung rok. Ini untuk acara nanti. Kamu juga harus pakai. Akan banyak tamu yang datang ke sini. Mas Jasin berucap padaku. Acara apa? Kendurian. Apa itu? Kejarku. Semacam selamatan. Pestalah kalau orang kota. Di masa pandemi seperti sekarang, apakah orang-orang akan datang? Tanyaku tak habis pikir. Datang. Mereka bahkan sudah datang. Entah apa maksud jawaban Mas Jasin. Selalu ada kalimat yang membingungkan. Siapa saja yang akan datang? Tanyaku tak habis pikir. Rasanya mustahil mengadakan kendurian di mana sisa orang yang hidup saja bersembunyi di dalam rumah. Banyak. Kebanyakan teman-teman Bapak. Jawab Mas Jasin. Teman-teman Pak Deh. Gumamku pada diri sendiri. Bukankah orang-orang gak ada yang berani keluar rumah? Kejarku. Siapa bilang? Buktinya kalian kemarin berani keluar rumah. Bahkan mau keluar desa. Mas Jasin seperti menyindir. Lagi pula, siapa yang akan mengundang mereka? Aku tak melihat kehidupan di desa ini. Mas Jasin memasukkan kembali belanjaannya ke dalam kresek. Lalu dijinjing seraya berucap. Mereka ndak perlu diundang. Pulang juga ndak diantar. Apanya yang lucu? Mas Jasin tertawa sambil terus melangkah ke ruang belakang. Hingga tak sadar ada benda yang terjatuh ke lantai. Segera kupungut diam-diam. Benda tersebut berupa sebuah tusuk konde. Bude Arum menyebutnya cucuk. Aku mengenalnya karena setiap kali bertemu, Bude selalu menggunakan cucuk di kepalanya. Entah sedang berkonde atau hanya menggulung rambut indahnya. Kembalikan tusuk konde itu kalau ndak mau dapat masalah. Suruh Mas Ojan ketika dalam kamar. Suruh Mas Ojan ketika di dalam kamar. Aku menelisik bentuk tusuk konde tadi. Aku tak menggubris. Ini bukan tusuk konde biasa. Bahannya dari kuningan. Warnanya sudah bercampur antara warna emas dan kecoklatan. Tusuk konde lawasan sepertinya. Ukurannya tergolong kecil dengan 2 mata tusuk di bagian bawah. Jumlah tusuk kondenya ada 3. Satu berbentuk pusaka. Satunya berbentuk ukiran oval. Satu lagi berbentuk bunga mawar. Jika dilihat sekilas memang sama. Namun,
Jika diperhatikan bentuknya berbeda meski tampilannya serupa. "Ros, ayo kembalikan," suruh Mas Ojan lagi. Mas Ojan membawa foto ijazah ke sini." Aku mengalihkan pembicaraan. "Foto ijazah? Buat apa?" Mas Ojan bingung. Dalam keadaan genting seperti sekarang sepertinya aneh jika bertanya foto ijazah. "Tadi di kamar Rati aku lihat foto ijazah di lantai. Wajahnya seperti Mas Ojan," tuturku. "Kamu yakin?" Aku berpikir, entah yakin atau tidak. "Sepertinya," jawabku kemudian. "Kalau kemarin aku nggak bawa apa-apa selain KTP, apa mungkin dulu Pak D pernah mengambil saat ke rumah kita?" "Buat apa?" "Iya, buat apa? Berarti itu bukan fotoku," putus Mas Ojan. Tapi kenapa aku tetap merasa foto tadi adalah foto Mas Ojan? Aku merasa aneh karena foto yang ada bukan foto keluarga ataupun foto Mas Ojan berkunjung ke sini. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Dulu Papa pernah meminta fotoku juga Mas Ojan. Kalau tidak salah, Papa bilang itu untuk melengkapi surat warisan yang tengah diurus bersama Pak D. Aku tak paham mekanismenya. Saat ku minta penjelasan dari Mas Ojan, ia bilang lupakan saja. Ia sendiri tak paham perihal warisan, apalagi diurus oleh warisan kakek di desa ini, bukan warisan dari Papa. "Masalahnya bukan di warisan, tapi di foto itu. Mas pikir dong, untuk apa foto Mas berada di kamar yang penuh boneka tadi?" Mas Ojan tampak memikirkan ucapanku. Sepertinya ia sendiri mulai berpikir, kenapa aku ngotot ingin tahu kebenaran perihal foto tadi. Seketika itu, aku mendengar suara langkah kaki pelan-pelan di depan kamar, lalu ke ruang tengah. "Di mana ya?" Itu suara Mas Yasin. "Aku ingat, semalam aku membelinya." Lanjutnya, langkah kaki itu terdengar semakin dekat. 2 langkah kaki yang sedang mencari-cari. "Ros, itu mereka mencari..." "Shh!" Kupotong suara Mas Ojan. 2 langkah kaki masuk ke kamar kami. Ketika itu aku sedang sibuk menyembunyikan tusuk konde. Tanganku naik turun mencari-cari saku yang ternyata tak ada. Kemana harus kusembunyikan tusuk konde ini? Sementara Mas Yasin dan Mbak Lasmi berdiri dengan tatapan menyelidik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lamanya Mas Yasin dan Mbak Lasmi menatap kami, membuatku bingung sendiri. Lebih baik mereka bertanya meski aku tak siap dengan jawabannya. "Ada apa?" Akhirnya aku buka suara. Bukannya menjawab, Mbak Lasmi malah maju dengan langkah kaku. Bukan padaku, tapi pada Mas Ojan. Dari jarak jauh 2 tangannya sudah terjulur lurus dan kaku. Aku takut Mbak Lasmi akan mencekik Mas Ojan seperti Dracula. Mas Ojan diam tak bergerak. Ia pasrah saja saat tangan Mbak Lasmi memasuki saku bajunya, lalu pada 2 saku celananya. "Kamu." Kini Mbak Lasmi menunjukku dengan 1 tangan. Meski majunya pelan, tetap saja getar tubuhku semakin bertambah. Kubuka tangan kananku sesuai perintahnya, lalu tangan kiriku. Dadaku semakin sesak merasa 3 tusuk konde yang tadi refleksku masukkan ke sana.
Mbak Lasmi meraba-raba perutku. Kemudian tangannya naik menuju dada. Namun segera aku mengelak. Bukankah kata Ojan kamu sudah ndak perawan? Diamlah. Mas Jasin ikut bersuara. Karena itu, aku gak suka kalau yang meraba aku seorang perempuan, jawabku. Dan aku menyesal dengan jawaban tersebut. Bagaimana jika penggeledahannya malah diganti Mas Jasin? Sebenarnya kalian mencari apa? Biar kami bantu. Kemudian Mas Ojan bersuara sok tenang. Dua tangan Mbak Lasmi terlepas ke bawah. Wajahnya tertunduk. Cucuk. Cucuk. Apa itu? Aku pura-pura tak mengerti. Tusuk konde. Mas Jasin menerjemahkan. Biar kami bantu cari. Seperti apa bentuknya? Apa seperti tusuk sate? Tanyaku lagi. Malas menjelaskan. Mas Jasin mengajak Mbak Lasmi keluar kamar. Coba tanya sama Ratih. Siapa tahu dia yang mengambil. Imbuhku. Membuat langkah mereka tertahan. Mana mungkin. Ratih itu. Kalimat Mas Jasin menggantung. Ratih kenapa? Kejarku penasaran. Ratih tidak pernah memakai tusuk konde, jawab Mas Jasin. Aku tahu, ia hanya mengarang jawaban. Mungkin dipakaikan pada boneka-bonekanya. Bonekanya banyak kan? Mendengar ucapanku itu, mata Mbak Lasmi seketika membelalak. Memangnya harus segera dicari. Maksudku, kapan tusuk konde itu mau dipakai? Kalau memang gak mendesak, biar kami carinya nanti-nanti saja. Timpal Mas Ojan. Apakah Mbak Lasmi atau Ratih harus pakai konde setiap hari? Selidikku membuat mereka tampak tak senang. Tidak. Untuk dipakai nanti di acara kendurenan. Semua jawaban cukup diwakilkan pada Mas Jasin. Sedangkan Mbak Lasmi hanya terdiam kaku. Kapan kendurenannya? Sekitar 1 minggu lagi. Hari apa? Kalau di kota, pesta-pesta kebanyakan pada hari Minggu. Malam Jumat Kliwon. Detak jantungku berhenti sesaat. Sekarang hari Minggu, berarti sekitar 6 hari lagi. Aku sudah menghitung hari sejak kemarin pergi ke pemakaman dan melihat dua nisan yang bertuliskan tanggal kematian kami. Terhitung 7 hari dari hari itu. Berarti waktunya sama-sama jatuh pada hari atau malam Jumat. Ros, Mas Ojan menyikutku. Sepertinya tak ingin mereka berdua tahu keteganganku. Oh, iya. Apa harus pakai tusuk konde? Aku gelagapan. Semua orang tampil menawan di acara itu. Karena kami akan berpesta. Makan makanan yang enak dan lezat. Saat berucap begitu, bibir Mas Jasin sampai berliur saking menghayati. Biar kami bantu cari. Putus Mas Ojan. Kami berpencar seakan benar-benar ingin mencari. Mas Jasin dan Mbak Lasmi ke belakang. Mas Ojan ke depan. Sementara aku masuk ke dalam kamar Pak D. Kamar ini termasuk rapi. Dipan, lemari dan meja tertata rapi. Di atas meja ada tungku sesajen lengkap dengan nampannya. Mungkin untuk meletakkan bunga-bunga atau media perdukunan lainnya.
Hiasan dindingnya hanya terdiri dari tengkorak kepala kerbau atau apalah. Aku tak paham. Mungkinkah setiap harinya kamar Pade selalu rapi begini? Lemari kayu jati berpolitur membuatku penasaran ingin membuka. Adakah yang mencurigakan di sana? Tapi jujur, ada sedikit rasa gentar ketika mendekati lemari tersebut. Sebab ketika dibuka bunyi engselnya terdengar nyaring. Aku khawatir ada yang melihat tindakanku. Ternyata seperti lemari pada umumnya. Di rak paling atas ditempati tumpukan kertas, semacam surat-surat penting. Karena kulihat sisanya hanyalah pakaian. Aku berniat menutupnya kembali. Sayang, engsel lemari sepertinya sudah sedikit berkarat, sehingga menimbulkan suara berisik. Dan saat ditutup, pintu lemari tak kunjung tertutup sempurna. Aku menggerak-gerakkan pintu agar kembali rapat. Sebuah benda terjatuh dari dalam. Kembali kubuka lemari dan mencari apa yang terjatuh. Rupanya sebuah tusuk konde. Tak lama berselang, jatuhlah satu tusuk konde lagi. Kemudian ada yang jatuh lagi. Aku sampai kewalahan memungutnya. Kudongakkan kepala ke atas lemari. Kiranya masih ada yang terjatuh lagi. Dengan begitu, aku tahu di mana konde-konde ini diletakkan. Lemari ku goyang-goyangkan. Tak ada yang terjatuh lagi. Mungkin memang sudah tak ada. Ada sekitar 7 tusuk konde di genggamanku. Mungkin ini milik Bude, dan Pade menyimpannya sebagai kenangan. Namun dugaanku terbantahkan ketika kulihat ada sebagian tusuk konde yang di ujungnya ada bekas darah. Karena refleks, aku melempar konde-konde itu ke lantai. Seperti yang kukhawatirkan, derap kaki terdengar menuju kamar ini. Secepat kilat aku memungut semuanya, memasukkan ke dalam dada hingga tercium aroma anyir dari tusuk konde tersebut. Kenapa? Bersamaan dengan mualku, Mas Jasin datang membuka pintu dengan kasar. Mual, aku butuh ke belakang. Lalu ku tinggalkan Mas Jasin. Aku berlari ke belakang, ke sumur lebih dekat. Karena ke kamar mandi harus melalui pintu depan, lalu ke samping rumah. Di pintu belakang dapur tubuhku membentur tubuh Mbak Lasmi. Aku melipir ke arah kanan. Mbak Lasmi ikut ke kanan. Aku melipir ke kiri. Mbak Lasmi pun ikut ke kiri seperti sengaja menutup jalan. Kini, tamatlah riwayatku. Tangan Mbak Lasmi bergerak kaku menuju dadaku. Lututku gemetar hingga tak bisa mengambil tindakan selain tetap berdiri. Kamu sakit. Kemarilah. Biar ku urut. Ucap Mbak Lasmi kaku dan pelan, seperti sedang mengejek kata. Sementara tangannya sudah berada di depan dadaku. Yang ku bisa saat ini hanyalah merintih dalam hati. Ya Tuhan, ini hari Minggu. Masih 5 hari lagi menuju Jumat Kliwon. Beri aku jalan dalam kesempatan yang sempit ini. Mungkin doaku terkabul. Tiba-tiba saja mualku semakin parah dan sekuat tenaga tubuhku membentur tubuh Mbak Lasmi. Dengan demikian, tubuh kaku Mbak Lasmi tersingkir ke kiri. Aku lewat dari arah kanan menuju sumur. Di sana aku memuntahkan isi perut yang sejak tadi seperti meliuk-liuk dalam usus. Akibat amisnya aroma tusuk konde. Aku berjongkok membelakangi pintu belakang dapur. Sambil muntah, kusempatkan menoleh ke arah pintu. Mbak Lasmi masih berdiri memperhatikanku dari sana. Seraya menuntaskan mual, tanganku dengan cekatan menggali tanah dekat sumur menggunakan pecahan genting. Memang tidak dalam, asal muat untuk mengubur beberapa konde. Setelah dirasa cukup, ku ambil konde-konde dari dadaku dan memasukkannya ke lubang.
lubang sudah penuh, sedangkan 3 tusuk konde yang dibeli Mas Jasin masih ada dalam dada. Segera ku gali lubang lagi. Rasanya masih kurang dalam, tapi biarlah. Sebelum ketahuan, ku masukkan 3 tusuk itu ke dalam tanah. Sebelum tertutup sempurna, ku rasakan seseorang telah berdiri di belakangku. Ratih. Aku terkesiap seperti buronan tertangkap polisi. Seketika aku berdiri dengan posisi kaki di atas 2 lubang yang belum tertutup sempurna. Aku mual. Aku muntah di tanah. Tapi sudah aku tutupi, ucapku gelagapan. Rupanya Ratih tak menggubrisku. Ia datang mempunyai tujuan lain. Dengan langkah kaku, ia mendekat ke arah sumur. Kuperhatikan sampai langkahnya benar-benar terhenti saat tubuhnya berada tepat di depan perigi. Ia berdiri di sana dan tak juga menyentuh tali timba. Setelah beberapa detik terpaku, kepalanya melongo ke dalam sumur. Pelan-pelan namun semakin dalam. Kini kepalanya mencuntai di atas sumur, sementara tubuhnya masih tersisa di luar. Ratih. Meski ragu-ragu aku memanggilnya, Ratih tak menjawab. Mau apa kamu, Ratih? Ku beranikan diri semakin dekat. Jika memang ia akan melompat ke dalam, pasti nanti aku juga dilibatkan. Kepala Ratih semakin mencuntai ke bawah. Sepertinya ia memang ingin menceburkan diri. Ratih, mau kemana? Kini aku tak ragu lagi memanggilnya. Mau pulang. Suara Ratih menggema karena memantul dari dalam sumur. Satu kakinya mulai terangkat. Aku semakin panik. Seketika aku menahan satu kakinya yang tegak kaku. Sekuat tenaga aku tindihkan tubuhku di belakang tubuh Ratih untuk menahannya agar tak jatuh. Baru sekarang tubuhku sedekat ini dengan tubuhnya. Aroma tubuhnya aneh. Bukan bau amis. Bukan. Hanya seperti bau pakaian lusuh. Pakaian lama yang sudah apek karena tersimpan bertahun-tahun. Juga tercium aroma kamper dan tanah. Entahlah. Seperti ingin meronta. Tubuh kakunya bergerak ke depan dan ke belakang. Kepalanya semakin dalam mencuntai. Sampai rambut sebahunya terurai ke dalam sumur. Saat seperti itulah kulihat ada benda lain di kepalanya. Bukan di rambutnya. Benda kecil berwarna tembaga menempel di belakang ubun-ubunnya. Tanganku sudah bergerak ke sana hendak menyentuh benda itu. Namun, jika ku teruskan sepertinya tubuh Ratih akan terlepas. Tolong! Akhirnya aku berteriak. Dari dalam rumah terdengar derap kaki menuju sumur. Ratih seketika memicahkan kakinya dan kembali berdiri tegak di samping sumur. Hanya raut wajahnya yang tak berubah. Sementara ujung rambutnya basah hingga meneteskan air ke bahunya. Air sumur itu memang dangkal. Kalau saja tidak diperigi bisa langsung diciduk menggunakan tangan. Ada apa? Mas Ojan datang tergopoh-gopoh. Aku hanya bisa menunjuk Ratih tanpa bisa menjawab. Kemudian datanglah Mas Jasin dengan wajah panik. Ada apa? Tanya Mas Jasin. Karena dari masing-masing kami tak ada yang bisa menjelaskan. Mas Jasin maju mendekati Ratih. Di belakangnya Mbak Lasmi menyusul meski dengan langkah pelan. Ratih. Mas Jasin memegang kepala Ratih sambil sedikit menggoyang-goyangkannya. Karena Ratih masih tak merespon, mata Mas Jasin menatapku dengan tatapan curiga. Tangannya masih tak lepas memegang kepala Ratih. Tapi kali ini dia elus-elus dan sedikit ditekan-tekan.
Tiba-tiba tubuh Ratih sedikit oleng. Dengan cekatan Mas Yasin menyangga tubuhnya yang tahu banyak manekin mau roboh. Mas Ojan akhirnya mengambil langkah sigap dengan segera memegang tubuh Ratih. Kompak Mas Yasin dan Mbak Lasmi memajukan satu tangan, tanda agar Mas Ojan jangan mendekat. "Biar kita bawa ke dalam saja," kata Mas Yasin. Keduanya pun memaparati berjalan menuju rumah. Aku dan Mas Ojan hanya bisa melihat langkah mereka dari belakang. Langkah yang pelan dan kaku. Dari belakang, kulihat satu tetes darah jatuh di punggung Ratih dari atas rambutnya. "Apa yang kamu lakukan?" Nada Mas Ojan seperti meresponku. "Bukan aku. Ratih sendiri yang datang mau masuk ke dalam sumur. Aku mencegahnya," pilaku. "Lain kali gak usah digubris. Hindari saja agar kita gak dapat masalah lain," sarannya sambil menarik tanganku pergi meninggalkan sumur. Saat langkah kami hampir mendekati pintu dapur, terdengar bunyi biur dari dalam sumur. Bunyinya nyata dan keras. Tali timba bergerak-gerak. Seperti memang ada sesuatu yang masuk ke dalam sumur. Mas Ojan menggeleng. Tandanya agar aku tak perlu memeriksanya. Dalam batinku bertanya-tanya, apakah itu Ratih? Memasuki rumah, dugaanku ternyata salah. Ratih tengah duduk di kursi dengan tatapan lurus ke depan. Mas Yasin dan Mbak Lasmi di sampingnya. Entah apa yang mereka lakukan terhadap Ratih. Karena saat kami masuk, mereka segera diam. Tangan mereka berhenti bergerak. Aku memilih berbelok ke arah kamar. "Rosa, Ojan," panggil Mas Yasin menghentikan langkahku. "Kalian jangan gunakan sumur itu dulu. Gunakanlah kamar mandi di samping rumah," ucapnya. Air di kamar mandi tinggal sedikit. Letaknya lebih jauh daripada ke sumur. Sebenarnya aku ingin protes, tapi kali ini kuiyakan. Singkat cerita, sore harinya, aku ke kamar mandi membawa setumpuk cucian. Baju kotorku dan Mas Ojan sudah banyak. Pakaian kami sudah mau habis. Sejak sampai di sini, belum sekalipun sempat mencuci. Namun, aku dibuat kecewa karena airnya benar-benar sudah dalam. Ini hanya cukup untuk mandi atau digunakan setelah buang hajat. Aku kembali keluar kamar mandi dan membiarkan cucian kotor itu di dalam. "Di mana skakelnya? Aku mau menyalakan air," tanyaku pada Mbak Lasmi. Ia sedang berdiri di bawah pohon kenanga di depan teras. "Mati lampu," jawabnya singkat. Kulihat lampu-lampu di rumah memang tak ada yang menyala meski ini sudah senja. Di desa memang terbiasa mati lampu. Aku memaklumi itu. Tapi akhir-akhir ini aku merasa mati lampunya lebih sering, hampir setiap malam. "Kalau begitu, boleh aku nyuci di sumur?" tawarku. Mbak Lasmi menggeleng kuat. Meski tak banyak bicara, aku takut untuk membantahnya. "Apa di dekat sini ada kali? Aku harus mencuci. Pakaianku sudah habis," aduku, berharap Mbak Lasmi mau mengerti. Lama tak menjawab. Kemudian Mbak Lasmi baru bersuara saat aku mau pergi. "Kali. Ada kali. Kali mati." "Di mana?" tanyaku tanpa curiga. Mbak Lasmi menunjuk ke arah kanan rumah. Selama ini aku hanya ke belakang rumah, ke kamar mandi di sisi kanan rumah. Sedangkan ke kiri rumah belum pernah.
Bunyi gemercik air ternyata terdengar meski tak terlalu jelas. Berarti letaknya tidak jauh dari sini. Niat awal mau minta diantar Mas Ojan, tapi niat itu kurungkan karena merasa kalinya dekat. Kuangkut cucian kotor itu dari kamar mandi. Ember segera kujinjing melewati depan rumah. Mas Yasin berdiri bersandar pada pohon kenanga seraya memperhatikanku. Jangan mencuci menjelang maghrib. Ia mengingatkan seolah benar-benar peduli. Kehabisan baju, jawabku cuek. Aku benar-benar ingin segera sampai ke kali. Hei, Ros! Panggil Mas Yasin setengah berteriak. Aku menoleh. Balasmi berjalan kaku ke arahku seraya menjulurkan sesuatu. Pakai kerudung. Mas Yasin mewakili Mbak Lasmi tetap dari depan teras. Di rumah ini tak ada yang berkerudung sejak zaman Bude. Aneh. Karena aku tak kunjung menerima pemberian Mbak Lasmi, Mas Yasin bersuara lagi. Harus itu. Kalau mau selamat, bersembunyilah di balik kain itu kalau melihat sesuatu. Meski tak mengerti, terpaksa kuambil kain putih tipis dari tangan Mbak Lasmi. Hanya serupa selendang panjang, bukan kerudung atau jilbab seperti yang kubayangkan. Biar tidak lama, kukenakan selendang panjang itu di kepala. Benar saja, Mas Yasin tak memanggilku lagi. Seperti pada sisi rumah lainnya, sisi kanan ini dipagari pohon bunga, sepatu, dan pohon-pohon pendek lainnya. Ku masuki sedikit celah yang sepertinya jalan setapak menuju tangga. Ternyata jalan sedikit curam. Tangganya seperti menukik untuk sampai ke kali. Dari atas, sudah kulihat aliran air begitu jernih, membuatku tak sabar ingin segera berendam di dalamnya. Airnya dingin dan segar seperti pada umumnya air pegunungan. Cucian segera kutuang di batu lebar. Di sampingnya aku berselonjor sambil menyiram air di atas petis. Puas menikmati segarnya air pegunungan, waktunya aku mulai mencuci. Gerakanku terhenti karena kepalaku seperti tertahan kerudung. Kutarik kerudung ke depan tapi malah tertarik ke belakang. Begitu terus terulang, membuatku tak tahan untuk menoleh. Wajah seseorang terpampang tepat di belakangku. Siapa? Terkejut, aku beresut maju. Seseorang wanita berwajah sendu. Tangannya ditandahkan seperti pengemis seraya berucap lemah. Pinjam cucuknya. Pinjam cucuknya. Cucuk? Cucuk apa? Aku balik bertanya dengan rasa takut bercampur tegang. Cucuk. Pinjam. Pintanya seraya berengsut mengikutiku. Tangannya siap menarik kerudungku lagi. Sekuat tenaga aku mempertahankan kerudungku. Bukan apa-apa. Aku hanya tak mengerti apa yang akan ia lakukan selanjutnya jika kerudungku berhasil diambil. Sekuat aku menahan, sekuat itu pula ia berusaha menarik. Tak kusangka, tarikannya tiba-tiba dihentikan. Wajahnya berubah ketakutan. Penasaran, aku melihat ke tempat yang tengah ia lihat. Di jalan setapak di atas sungai, terdengar derap kaki berjalan cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu nada yang biasa digunakan saat menggotong jenazah. Bedanya, kali ini yang membaca hanya sekitar 2 atau 3 orang dengan nada yang amat cepat. Wanita tadi membalikkan tubuh untuk membelakangi jalan setapak di atas. Sepertinya bingung antara menutup wajah atau berlari.
sedangkan tubuhnya sangat lemah. "Pergi, ayo pergi. Jangan sampai melihat mayat," ajaknya padaku. Tapi ia sendiri hanya bisa tertati-tati di antara bebatuan sungai. Aku tetap memperhatikan suara penggotong mayat di atas sungai. "Jangan, nanti kamu bisa mati," erangnya padaku. "Maksudnya?" "Orang yang melihat mayat, tak lama lagi ia akan menyusul menjadi mayat," terangnya sambil terus berusaha menaiki tangga tanah. "Benarkah?" gumamku dalam kalut. Benarkah? Tadinya aku masih sangsi wanita itu masih hidup ataukah mayat hidup, mengingat di desa ini tidak jelas hidup matinya seseorang. Tapi melihatnya sangat ketakutan melihat mayat karena takut menyusul menjadi mayat. Aku jadi yakin kalau ia adalah manusia. Langkah gemetarnya tak kunjung membuatnya berhasil meninggalkan kali berbatu ini. Meski terus berjalan, langkahnya hanya sampai di tangga. "Hei, tunggu. Cucuk apa yang kamu maksud?" Penasaranku mulai tumbuh. Ia berhenti melangkah tanpa menoleh. "Cucuk yang bisa menahan orang mati seperti orang hidup, atau orang yang hampir mati jadi tetap hidup?" Aku ternganga. Mungkinkah yang ia maksud adalah tusuk konde yang selama ini menjadi misteri di rumah Pak D? "Aku nggak punya," jawabku jujur. "Punya. Anak dukun sakti pasti punya. Pak Rais punya. Berikan padaku. Suamiku hampir mati," ucapnya tertatih-tatih. Anak dukun sakti. Sepertinya ia mengiraku Mbak Lasmi atau Ratih. Apakah sebab kerudung ini? Singkat cerita, sesuatu yang besar terjatuh dari atas sungai hingga percikan airnya sampai di wajahku. Wanita lemah tadi semakin berusaha kuat menjauhi sungai tanpa menoleh. Sementara aku kini sibuk menelisik apa gerangan yang jatuh. "Mayat," aku ternganga. Derap kaki penggotong mayat tadi terdengar meninggalkan sungai dengan berlari. Tinggal mayatnya masih terapung di ombang-ambing riak air. Terlihat jelas mayat kaku dibungkus kain jarik, bukan kafan. Mungkin keadaan sudah sangat darurat. Saking fokusnya memperhatikan mayat itu, sampai aku tak sadar jika kerudung putihku terjatuh dan terbawa arus. Kakiku jadi kaku dan gemetar. Bingung mau mengejar kerudung atau segera kembali pulang. Sementara petang sudah datang, menggeser terang menjadi temaram. Mengingat kain itu milik Mbak Lasmi, aku jadi memberanikan diri mengejarnya. Kerudung semakin jauh terbawa arus. Meski alirannya pelan, tetap saja jarakku dengan kerudung itu terhitung jauh. Langkahku dalam air semakin dipercepat, hingga akhirnya kulihat kain itu berhenti terbawa arus. Segera kujangka untuk kutarik, tapi kerudung itu tersangkut. Bagaimana mungkin kulepaskan sangkutannya? Sedangkan kerudung itu tersangkut di kepala mayat. Air sungai menggoyang-goyangkan pelan kerudung tadi bersama rambut panjang si mayat. Karena sudah kepalang basah, kubulatkan tekadku untuk tetap menariknya. Niat hati ingin menutup pandangan dari mayat tertutup kain jarik ini. Tapi kepalanya yang terbuka menampilkan sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Ada darah di sekitar ubun-ubunnya. Ada yang mengering, ada yang setengah basah. Saat ku perhatikan secara seksama, terdapat luka di sekitar ubun-ubunnya, berbentuk bekas tusukan. Pikiranku langsung teringat tusuk konde. Ya, sepertinya itu luka dari tusuk konde yang ditusukkan secara berulang. Sebab lukanya tak hanya satu.
Teringat kembali pada wanita tadi. Aku mencarinya di sekitar sungai. Jalannya sudah jauh, hampir tak terlihat. Kini, aku beralih mengejarnya. Beruntung, jalan pelannya membuatku bisa menyusul meski beberapa kali kakiku terantuk batu. Kadang juga terpleset karena batu berlumut. Mayat itu, dia mati. Sudah mati. Di kepalanya ada bekas tusukan konde. Tapi dia mati. Jadi, kamu gak perlu berharap banyak pada tusuk konde. Ucapku terengah-engah. Ia hanya berhenti. Mungkin orang lain mencabutnya untuk menghidupkan mayat yang lain. Masuk akal. Di mana beli cucuk semacam itu? Pancingku. Wanita itu mengacungkan jari menunjuk ke arah jalan di atas tangga. Di atas sana hanya ada rumah Pak D. Sementara di atas sungai bagian seberang adalah jalan setapak yang tadi dilewati penggotong mayat. Kamu kan anaknya. Sayangnya, Pak Rai sudah mati. Keluhnya sendu. Sepertinya ia benar-benar menyayangkan kepergian Pak D. Tapi aku bukan anak Pak Rais. Tuturku jujur. Aku tamu di rumahnya. Ia menoleh untuk memperhatikanku secara seksama. Setelah yakin aku bukan anak Pak D, wajahnya berbinar. Kamu pasti mengambil cucuk itu. Kamu memakainya. Tanpa basa-basi, dengan beringas wanita itu menarik rambutku, menekan kepalaku sampai tulang leherku berbunyi. Apa-apaan sih kamu? Aku marah sambil berusaha melepaskan diri. Kamu sudah mati. Berikan padaku cucuknya. Berikan pada yang hidup saja. Mumpung suamiku masih hidup. Ceracaunya sambil terus menekan kepalaku. Aku manusia hidup. Aku gak mati. Kamu jangan memaksa begitu, hardiku. Sayangnya, ia tetap tak percaya. Malah semakin menjadi hingga terpaksa aku mendorong keras tubuhnya. Tak pelak, tubuhnya berbalik arah hingga menghadap ke arah sungai yang sejak tadi ia hindari. Mungkin ia melihat mayat tadi, sehingga ia berteriak parau. Merasakan kematian sudah menunggunya akibat melihat mayat. Aku ndak ingin mati. Ndak ingin. Suamiku membutuhkanku. Ia meracau sambil menangis. Meratapi kesedihannya, ia kemudian menjadi semakin semangat memburu tusuk konde yang ia kira ada di kepalaku. Aku seperti dianggap solusi untuk kefatalannya telah melanggar pantangan melihat mayat. Bahkan, lama-kelamaan ia mirip dengan orang kesurupan. Tak peduli beberapa kali ku jelaskan bahwa aku tak memakai tusuk konde, tetap saja ia menarik-narik kepalaku. Mengalahlah. Terimalah kalau memang sudah mati. Beri kesempatan yang masih hidup ini untuk tetap hidup. Racaunya. Kepalaku terkunci dalam apitan kedua lengannya, sehingga aku kesulitan bernapas. Aku masih hidup. Kamu yang mati. Kudorong perutnya sekuat tenagaku. Ia terpelanting akibat doronganku. Tubuhnya terguling-guling dari atas anak tangga dan berakhir di atas hamparan batu di mana cucianku berada. Tak menunggu ia bangun, aku segera berlari meninggalkan sungai. Aku tak peduli ia selamat atau tidak. Yang kulakukan hanya membela diri, bukan mencelakai. Yang kulakukan hanya menghindar, bukan menghajar.
Singkat cerita, temaram sudah berganti gelap. Hari tadi sudah berakhir. Malam ini sudah malam Senin. Berarti 5 hari kematianku dan Mas Ojan akan datang. Entah siapa yang merencanakannya. Selagi itu bukan rencana Tuhan, aku masih akan terus berusaha menghindar. Susah payah aku melangkah pulang, tapi tak kunjung sampai. Kakiku dapat berjalan, namun seperti berjalan di tempat. Aku berlari, tubuhku ringan seperti menolak gravitasi. Kemudian aku berteriak sekencang-kencangnya. Suaraku keluar, namun seperti memantul kembali ke dalam tenggorokan. Hingga akhirnya aku lelah sendiri, menangis sendiri. "Rosa, Rosa!" Itu suara Mas Ojan. Betapa leganya perasaanku melihat kedatangannya. "Mas," sahutku. "Rosa," panggilnya tanpa melihat padaku. "Mas Ojan," sahutku lebih keras. Mas Ojan berjalan melewatiku. "Rosa, kamu di mana? Ros." Apakah gelap membuatnya tak melihatku? Bukankah aku sudah menyahut di sampingnya? Tapi ia seolah tak mendengar apapun. Mas Ojan terus berjalan, menoleh, berteriak. Begitu terus berulang. Aku berusaha terus mengejarnya, mengikuti langkahnya dan menyahuti panggilannya. Tapi nihil. Aku hanya tahu banyak bayangan malam yang tak tampak. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.